Kalau Indonesia masih tetap menggunakan kriteria yang lama, sebetulnya tidak akan ada terjadi, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan. Oh, malah tidak terjadi perbedaan ya? Iya. Maka Nabi mengisyaratkan kita untuk mengikuti Amir Hijaz. Yang Amir Hijaz itu adalah pemerintah Arab Saudi. Nggak usah bikin aturan sendiri, nggak usah ngarang-ngarang sendirilah, sekehendak hati, nanti kualat. Itulah akibat kita disekat-sekat, dipecah belah dengan negara-negara bangsa, dengan paham negara bangsa. Semua merasa punya otoritas, semua mengeluarkan fatwa. Tidak ada lagi kesatuan pendapat bagi kaum muslimin, ya kan, yang sudah harusnya Amir Mekah khusus yang mengeluarkan pendapat. Ikuti aja, sami'na wa ata'na. Karena kita paham kalau hari tasyrik itu kan malah tidak boleh berpuasa. Kita tidak boleh berpuasa. Lalu tanggal 9 Zulhijjahnya disunahkan berpuasa. Iya. Jadi kalau salah penetapan waktunya antara puasa dan tidak puasa ya dosa juga sebenarnya, dan jauh lebih parah sesungguhnya karena Idul Adha ini hari raya terbesar sesungguhnya. Silakan. Tidak usah lagi kita sok-sok pintar di negara-negara Muslim lain sampai mau menetapkan hari raya Idul Adha sendiri dan menyelisihi pemerintah Arab Saudi, karena itu lucu dan menggelikan. Apa sih alasan kita untuk menetapkan sendiri, sementara proses haji ini ada di Arab Saudi, bukan di sini, misalnya di Indonesia. Gemes lah, jadi beda-beda gitu ya kan, akibat pemimpinnya begitu ya kan, apa yang diikutin ya kan, ya itulah akibat dari permasalahan pokok hari ini ya kan, tidak terap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini yang akan kita angkat kembali terkait masalah haji yang ramai, karena ternyata haji di tahun ini terjadi sengketa antara dua kelompok besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Tetapi kalau kita melihat haji itu dilaksanakan di Mekah, tidak dilaksanakan di Gunung Kidul, atau tidak dilaksanakan di Candi Borobudur, tetapi haji itu dilaksanakan di Mekah yang berlokasi di Saudi Arabia. Tentu saja aturan yang lebih tepat, karena ini ukurannya adalah haji. Jadi yang disebut haji itu adalah dengan tanda wukuf di Arafah, sedangkan wukuf di Arafah itu terjadi pada hari Jumat. Sudah pasti hari rayanya adalah hari Sabtu. Nah, maka yang perlu diikuti adalah ketentuan Amir Hijaz, bukan Amir Indonesia. Kalau Amir Indonesia yang diikuti ya kacau pada akhirnya, kecuali kalau Ka'bahnya dipindah ke Indonesia. Itu. Tetapi Ka'bahnya ini ada di Mekah. Nah, Pak Tilas Haji ini hanya ada di Mekah, bukan ada di Madura, ya, atau ada di mana sih? Tetapi ada di Mekkatul Mukarramah yang berlokasi di Jazirah Arabia. Nah, karenanya pelaksanaan ibadah haji ini tidak layak kalau dilaksanakan di Indonesia. Apakah kita mau tawaf di Candi Borobudur gitu, atau kita wukuf itu di Monas? Kan enggak. Tapi wukufnya kita di Arafah.
Wukuf di Arafah itu ketentuan agama. Wukuf di Arafah itu ketentuan sunnatullah dan sunnah Rasulnya, bukan ketentuan ulama. Artinya ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah haji tidak tepat waktunya misalnya, itu tidak dinamakan haji. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, tepatnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh agama. Jadi al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Karena seorang bisa dikatakan sah melaksanakan ibadah haji kalau menyaksikan Arafah. Arafah jatuh tanggal 8, yang berarti orang-orang yang ada di belahan Indonesia pada hari Arafah itu berpuasa, yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, kemudian pada biasa mereka akan melalui yang ditentukan oleh agama, mulai masuk ke Musdalifah, terus masuk ke Mina, lempar jumroh, terus melaksanakan ibadah sholat Id di Masjidil Haram. Itu biasanya seperti itu kegiatannya. Namun kalau mengikuti keputusan yang terjadi di Indonesia yang diatasnamakan negara, puasa Arafah hari Sabtu. Jadi artinya pelaksana Arafah di Indonesia itu adalah hari Sabtu, dan kemudian hari rayanya hari Ahad. Berbeda jauh ini, artinya menyimpang, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Artinya ada dua model haji Indonesia, mazhabnya Indonesia yang dibuat sendiri oleh keputusan Departemen Agama, dan mazhab sunnah, yaitu dengan mengikuti Saudi Arabia, Amir Hijaz. Tidak boleh selain Amir Hijaz diikuti. Ini kalau kita mau berbicara terkait dengan hari raya Adha, sebagaimana juga ketentuan-ketentuan agama. Apa mungkin memang diikhtiarkan supaya terjadi perbedaan antara umat Islam dengan umat Islam? Perbedaan yang tidak masuk akal gitu. Perbedaan yang kebablasan, perbedaan yang keluar jalur gitu. Apa ini yang diharapkan oleh orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan persatuan kesatuan di Indonesia, tetapi kenyataannya mengacak-ngacak persatuan dengan memisah-misahkan Islam itu sendiri gitu. Jadi ini akibat tidak berpegang kepada as-sunnah ya. Jelas sekali bahwa sholat di Mekah itu adalah pada hari Sabtu, sedangkan Arafah pada hari Jumat. Artinya puasa Arafah di Indonesia ini adalah hari Jumat, bukan hari Sabtu. Kalau puasa Arafah di Indonesia hari Sabtu, berarti Arafahnya model Departemen Agama niatnya hari Sabtu, yang tentu saja bertentangan dengan keputusan Amir Hijaz. Artinya ada dua model haji, yang itu tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena model haji yang diputuskan oleh pemerintah ini jelas sangat tidak
menampung aspirasi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Bahkan menyelisihi, karena pada waktu itu seluruh dunia bersatu di Mekah, tepatnya pada hari Arafah, di hari Jumat itu melaksanakan wukuf di Arafah. Yang kelak beberapa jam kemudian dilanjutkan dengan wukuf dengan ke Musdalifah, mengumpulkan batu-batu kecil. Sesudah itu diteruskan ke Mina, dari Mina diteruskan dengan sholat Id, kembali lagi ke Mina keesokan harinya, malam harinya. Nah, ini yang tentu saja perlu dipahami oleh umat Islam. Mengapa kemudian di Indonesia ada hari raya yang berbeda dengan Arab Saudi? Nah, itu tentu harus perlu menjadi kajian Departemen Agama untuk yang kedepannya, agar tidak selalu bikin benturan itu dengan sesuatu yang sudah pasti dilaksanakan oleh umat Islam. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.